Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ada yang bertanya kepada kami setelah beberapa rangkaian video tentang pengembangan sistem operasi bare metal di Raspberry Pi kami muat di channel YouTube Reza Irfan Institute. Pertanyaannya menarik, yakni apakah mungkin dibuatkan juga tutorial untuk arsitektur x86 ya, Intel atau AMD. Ini menarik karena memang di keseharian kita lebih banyak bertemu dengan arsitektur x86, entah itu Intel, entah itu AMD. Jadi insya Allah kami juga akan berusaha membuat rangkaian video tutorial tentang bagaimana membuat sistem operasi sendiri di arsitektur x86. Tentu bekerja dengan arsitektur x86 akan berbeda dengan saat kita bekerja menggunakan arsitektur ARM. Seperti yang sedang kita lakukan dengan Raspberry Pi. Ada beberapa perbedaan yang ingin saya ungkapkan di awal ini. Yang pertama, saat ini kita sedang berhadapan dengan masa transisi, walaupun hampir selesai, dari sistem BIOS, ya, sistem BIOS yang sudah akrab dengan pengguna komputer selama puluhan tahun, menuju era UEFI, ya, UEFI. Ya. Jadi komputer-komputer baru saat ini sudah mulai meninggalkan booting menggunakan BIOS. Jadi sudah mulai pindah ke booting menggunakan UEFI. Nah, pertanyaannya, apakah kita tetap memulai pembelajaran dari BIOS, atau langsung loncat ke UEFI? Secara kurikulum, hal yang paling baik adalah memulai dari BIOS. Kenapa? Karena kalau kita memulai dari BIOS, kita akan merasakan sensasi berurusan langsung dengan hardware pada level yang paling primitif. Misalnya, inisialisasi CPU ini harus kita lakukan sendiri. Kemudian manajemen memorinya kita lakukan secara manual. Sementara kalau kita langsung loncat ke UEFI, maka banyak hal yang sudah diabstraksi oleh firmware. Contoh misalnya CPU, ini sudah dalam mode protected, ya. Kemudian memory manajernya juga sudah tersedia dan banyak lagi. Kemudian kalau kita tidak memulai dari BIOS, maka kita tidak bisa memahami keterbatasan BIOS. Kalau kita tidak bisa memahami keterbatasan BIOS, maka kita tidak akan paham kenapa UEFI dibuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ini adalah program pendidikan, memulai dengan BIOS ini akan membangun mental debugging yang kuat. Kenapa? Karena dengan BIOS bug lebih sulit untuk didiagnosa. Kalau error berarti kita harus restart QEMU. Yang paling penting adalah kita dipaksa untuk memahami setiap bit, ya, dan setiap byte karena margin errornya sangat kecil. Jadi memulai dengan BIOS ini akan melatih kesabaran kita sebagai seorang low level programmer. Jadi itu pertama. Jadi kita akan mulai dari BIOS. Hal berikutnya yang akan sangat berbeda adalah saat mempelajari pembuatan sistem operasi di arsitektur x86, kita akan banyak berinteraksi dengan assembly. Walaupun saat
menggunakan arsitektur ARM kita butuh assembly, tapi ketika berurusan dengan arsitektur x86 kebutuhan terhadap assembly ini menjadi lebih banyak, menjadi lebih kental, menjadi lebih wajib. Hanya saja nanti ketika kita mempelajari assembly, sedapat mungkin saya tidak akan memberikan teori tanpa praktikum. Jadi saya akan memberikan penjelasan saat kita melakukan coding. Jadi perbagian yang sedang kita coding, assembly yang sedang kita coding, itu yang akan saya jelaskan. Jadi tidak dalam bentuk kelas kuliah khusus assembly. Jadi kita padukan dengan pembelajaran arsitektur, pembelajaran lokasi, memori, dan lainnya. Jadi sambil praktik kita belajar assembly. Itu yang kedua. Jadi kita akan juga belajar assembly. Kemudian yang ketiga, dalam praktikum kita akan menggunakan emulator. Jadi kita akan menggunakan QEMU, emulator QEMU yang dikhususkan untuk x86. Jadi setidaknya 3 hal itu yang akan menjadi panduan ketika saya menyusun tutorial pengembangan sistem operasi di arsitektur x86. Mari kita mulai dengan mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Bagaimana yang saya sampaikan tadi, kita akan menggunakan assembly sehingga kita membutuhkan assembler. Nah, kita akan menggunakan net wide assembler ya, atau NASM, net wide assembler. Karena saya menggunakan Fedora, maka installnya dengan dnf install NASM. Kemudian saya juga membutuhkan QEMU karena kita akan menggunakan QEMU sebagai emulator. QEMU yang saya gunakan atau QEMU yang akan kita gunakan adalah QEMU emulator untuk arsitektur x86. QEMU sistem x86. Nah, kalau di ARM kita menggunakan arsitektur ARM sebagaimana yang bisa teman-teman lihat di video membangun sistem operasi di Raspberry Pi. Oke, kita butuh 2 ini. Dan proses instalasi dari repository. Oke. Yes. Oke, kita lihat yang terinstall hanya net wide assembler ya. Kenapa? Karena di Fedora QEMU sistem untuk x86 secara default sudah ada. Untuk membuktikan apakah sudah terinstall, kita bisa cek versi NetWide Assembler kita dengan NASM version. Sebagaimana yang Anda lihat, sudah terinstall versi 2.16. Kita juga bisa periksa versi QEMU kita dengan QEMU sistem x8664 version. Nah, sudah terinstall versi 9.2.4. Oke, berarti perangkat untuk bekerja membuat sistem operasi di arsitektur x86 sudah siap. Insyaallah dalam video berikutnya kita akan langsung membuat file assembler kita yang pertama untuk melakukan booting di BIOS pada QEMU. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak tertinggal video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.